Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau selama ini teman-teman semuanya sering melihat ini adalah sanyu, maka sekarang beda. Ya, ini bukan sanyu yang berperan untuk memaparkan, menjelaskan, membongkar, dan membedah sifat-sifat buruk daripada Ciko, lalu memberi opini, lalu memberi definisi, dampak buruk dan juga solusi, bahkan kutipan dan juga penutup yang mungkin emosional. Ini adalah orang yang dia beri itu semua. Ya, ini atau kenalin, aku Ciko. Orang yang punya banyak sekali sifat buruk dan memang ingin sekali menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Teman-teman, semoga teman-teman jadi saksi daripada aku berusaha untuk menjadi lebih baik lagi. Di kehidupan nyata tentu tidak semulus apa yang tak rencanakan di video. Di kehidupan nyata tentu tidak sebagus yang tak katakan atau sebagus kata-kata yang sudah tersusun di konten YouTube kami atau kita. Tapi konten ini, video ini di YouTube itu adalah sebuah alarm paling kencang, alarm paling kuat untukku agar mengingatkan bahwa aku ada dalam proses penyembuhan, proses pengembangan yang tidak boleh sekalipun aku lewatkan karena memang sudah tak bangun dengan pondasi yang lumayan cukup baik dengan 30 hari konsisten untuk terus mengupload atau membuat video. Dengan berbekal itu harusnya sudah jadi alarm paling bagus untukku, paling kencang untukku agar bangun daripada keterbuaian atau keterlenaanku dalam bermalas-malasan atau menikmati sifat-sifat burukku yang lain. Pengakuan selanjutnya mungkin selama ini kata-kata dan juga susunan kalimat yang dibawakan Sanyu itu kurang emosional atau kurang kurang tersusun, kurang terstruktur, kurang bagus intinya. Ini semua juga bagian dari proses belajar. Walaupun sebenarnya Sanyu adalah pribadi yang sangat bijak sekali, tapi karena memang berpatok pada itu mungkin kurang leluasa juga ya. Berpatok pada materi yang disusun atau yang sengaja aku sendiri searching, aku sendiri browsing, aku sendiri buat. Makanya agak sedikit kikuk dengan waktu latihan juga tidak begitu banyak. Ya tentu latihan, tak akui juga itu by latihan yang sebenarnya itu malah membuat kaku gitu ya. Selanjutnya gini teman-teman, untuk menjadi baik itu susah banget. Susahnya adalah kerap kali untukku pribadi, aku menganggap menjadi baik itu mungkin cupu, culun, mungkin nggak asik, mungkin nggak bagus. Tapi dengan anggapan seperti itu, larinya aku meremehkan bahwa proses menjadi baik itu sebenarnya gampang loh. Tinggal nggak macam-macam, tinggal nggak nakal dan segala macam. Ternyata enggak. Bener nggak macam-macam, nggak nakal, tapi akhirnya nggak melakukan apa-apa itu juga nggak baik. Baik itu tetap melakukan apa-apa, tapi bermanfaat. Nah, harusnya kan seperti itu. Nah, kalau sekarang posisiku atau pribadiku itu menganggap menjadi baik itu gampang. Ya udah sih, tinggal nggak macam-macam, nggak nakal, nggak ngapa-ngapain, nggak kriminal. Nah, yang nggak ngapa-ngapain ini masalahnya. Padahal menjadi baik adalah melakukan sesuatu yang bermanfaat seperti itu. Itu sulit ternyata, teman-teman. Pengakuannya ke sana ya. Nggak tahu ini untuk orang lain berpengaruh atau enggak. Cuman untukku, background pendidikan yang tidak begitu bagus,
Oke, sampai sampai tingkat SMA, tingkat menengah juga, menengah atas, menengah kejuruan kebetulan kebetulan aku SMK gitu ya. Ya, tapi sekolah-sekolah aja dulu, nggak yang pinter banget, karena memang juga nggak nyalin sekolahnya ya. Pribadinya aku sendiri memang udah ikut pergaulan juga. Jadi secara ilmu akademis atau ilmu sekolah itu nggak banyak yang bisa tak serap. Aku bukan anak berprestasi ranking 1 setiap semester, enggak. Oke, mungkin SD dulu ya, pernah dapat lah ya. Tapi akhirnya SMP dan SMK tuh udah ikut pergaulan, jadi nggak begitu bagus. Setelah SMK, otakku berhenti lama untuk berpikir. Nggak setelah SMK, bahkan dari SMP itu otakku tidur untuk hal-hal yang berpikir, memikirkan pelajaran atau materi-materi yang sifatnya akademis kayak gini ya. Itu udah tidur dari zaman SMP sampai sekarang, itu udah berapa puluh tahun aja. Nah, tiba-tiba aku punya ide, kayaknya bagus dan harus dieksekusi, karena sebenarnya ide ini juga lama sekali pernah tak eksekusi, tapi akhirnya kalah dengan segala sifat-sifat burukku tadi juga, yang udah 1 sampai 30 itu dijelasin sama kakak Sanyu. Ya akhirnya aku tumbang. Nah, ini juga pengen tak akui juga ya teman-teman ya. Semua ini pribadiku juga, enggak orang lain, karena memang tujuannya enggak menggurui orang lain atau menggurui siapapun. Aku sering kali terkena apa bahasanya, mental block mungkin ya. Jadi kayak beneran mentalku mentok di waktu tertentu. Contoh misalnya gini, aku punya ide, tak eksekusi, nggak totalitas, kayak cuman sekali 2 kali. Habis itu berhenti, entah kehabisan ide atau malas gerak atau mungkin malas untuk eksekusi lagi, ngembangin ide lagi, malas nulis dan segala macam. Aku berhenti, nggak waktu lama, kayak 1-2 hari sampai 3 hari, itu udah nggak bisa tak terusin, udah nggak bisa. Aku kayak udah tergoda dengan hal lain atau ganti haluan waktu itu ya. Pernah Sanyu bilang juga, gampang ganti haluan, itu kurang konsisten gitu. Iya, seperti itu. Sering kali semacam itu tak alami. Ya, akhirnya membuatku jadi kayak apa ya, ngerasa tidak pernah menyelesaikan sesuatu. Pernah memang bikin buku, tapi itu juga self publish. Dan setelah bukunya jadi, tak baca lagi, ternyata masih berantakan ya, self publish ya, nggak pakai jasa editing ataupun editor untuk memperbaiki bahasa-bahasa atau salah penulisan. Ternyata masih banyak sekali kesalahan yang tak berbuat, dan itu nggak tak lanjutin. Itu tadi mungkin bahasanya mental block tadi ya. Jadi kayak mentalku tuh udah kayak keblok, nggak kehadang gitu, udah jadi mentok. Sering kali ngalamin itu, dan akhirnya 31 hari yang lalu aku memutuskan untuk kembali ke YouTube, kembali membuat sebuah terobosan, sebuah gebrakan, yang mana tiba-tiba aku bikin sebuah video yang kayak nyalahin diri sendiri, kayak ngasih tahu diri sendiri, kayak marah-marah dengan diri sendiri. Kok kamu, ya video pertama masih inget juga, kayak kamu nih ngapain tidur, ngapain sembunyi, ngapain, orang tuh butuh tahu kalau kamu mau apa-apa tuh, buktinya itu kamu sudah
melakukan sesuatu. Kalau kamu belum pernah melakukan sesuatu kan kamu belum apa-apa ya nyatanya. Iya. Kenyataannya iya. Maka dari itu, teman-teman, entah apa yang sudah tak omongin juga ya, itu beneran tanpa teks, tanpa edit, asal apa yang ada dalam pikiranku dan hati. Terlihat juga bagaimana kepandaianku, bagaimana kebisaanku dalam ngomong, bagaimana aku bisa loncat-loncat, bagaimana jeda yang aku munculkan. Terlihat seberapa jauh bisaku untuk ngomong, tapi aku janji sama diri sendiri sudah memang untuk terus belajar. Karena ternyata ini disclaimer, pernah dengar, nggak tahu orangnya, bilang bahwa dia itu kalau semakin dia belajar itu semakin banyak yang dia tidak tahu. Waktu itu aku menganggap itu salah dan menyanggah lah ya. Orang belajar tuh pastinya akan tambah pengetahuan kan. Harusnya nggak semakin banyak hal yang tidak tahu, tapi semakin banyak hal yang dia tahu harusnya. Tapi setelah mengalami sendiri, seperti kayak kemarin untuk nyusun, untuk bikin materi pemaparan penjelasan sifat-sifat buruk yang disampaikan sama kakak Sanyu, itu memang butuh searching kan, butuh riset, butuh browsing, butuh cari kata-kata dan gimana nyusunnya. Itu kan semuanya butuh belajar lagi seperti itu. Nah, sampai itu terjadi, proses itu terjadi, aku baru mengiyakan bahwa memang semakin kita belajar, semakin banyak sekali yang kita tidak tahu. Itu nyata. Makanya dari itu, ternyata belajar itu beneran harus setiap hari, setiap waktu, setiap jam kalau memang kuat. Karena memang banyak sekali yang harus dipelajari, harus diketahui. Setelah nyemplung ternyata luas banget. Tak kira mungkin kolam ya, ternyata samudra gitu loh. Nah, mungkin itu analoginya atau ibaratnya. Oke, ada rasa kayak ragu ya mau bikin janji gitu. Nggak janji mungkin, cuman lebih kepada aku mau kayak buktiin sama diri sendiri bahwa untuk kedepannya aku harus konsisten jalani ini. Entah apapun itu hasilnya, sejelek apapun, atau ya tetap ada usaha yang maksimal, usaha yang optimal dariku untuk membuat lagi sesuatu di kedepannya, video-video selanjutnya di YouTube juga. Dan enggak sama sekali minta dikasihani atau apa. Ini beneran orang yang lagi nyerocos sendiri pada diri sendiri. Tapi karena memang platformnya YouTube, aku nggak bisa lepas bahwa ini juga dilihat orang. Jadi nggak bisa lepas fokus atau konsentrasiku. Beneran kayak ngomong sama diri sendiri. Tetap ada kayak sisi kamu dilihat orang loh. Jadi ya sekalian aja kayak ngobrol sama teman-teman saja. Ya mungkin nonton 1-30 sampai 31 ini tidak begitu memberi manfaat. Tapi semoga nanti video-video selanjutnya bukan inspirasi, bukan motivasi, karena kayaknya bukan kapasitasku juga ngasih itu. Pasti aku bikin sesuatu. Aku pasti bikin sesuatu. Ya minta dukungan dari teman-teman semuanya. Aku nggak bilang fans karena juga bukan kapasitasku terlalu gila kalau sudah sampai ke sana. Viewer, penonton, tetap penonton atau pendukung, oke? Pendukung. Seperti itu ya. Ya aku harap banyak sekali yang mau dukung orang yang seperti ini, walaupun dunia sekarang atau YouTube sekarang semuanya juga, atau orang-orang semuanya juga sudah akrab sekali dengan YouTube dan sosial media yang lain. Gini deh, rasanya kayaknya
mendingan terlambat daripada kehilangan momen gitu kan ya. Yaitu mungkin yang bisa tak sampaikan, yaitu mungkin yang bisa tak lakuin. Untuk selanjutnya aku Ciku akan bikin sesuatu tetap, dan tolong diberi dukungan atau tolong diingatkan, kayak lah tiba-tiba nggak upload gitu ya, ngomong doang lu kayak gitu nggak apa-apa ya, nggak apa-apa kayak gitu, biar jadi alarm untukku. Oke, mungkin itu nggak banyak karena aku ngerasa juga tanpa materi, nggak tahu yang awal tadi sampai sekarang udah ngomong apa aja, tapi beneran itu ada dalam hati, tanpa teks, tanpa edit. Ini bukan tak sombongin ya, karena memang isinya juga semacam ini doang. Intinya ini adalah pengakuanku bahwa aku memang mau membuat sesuatu dan mau berubah, mau menunjukkan diri agar tidak beranggapan bahwa aku ini keren tapi tidak menunjukkan kekerenan itu, atau beranggapan bahwa aku ini baik tapi tidak melakukan atau memberikan manfaat, atau aku ini punya bakat luar biasa tapi nyatanya tidak melakukan apa-apa. Intinya tidak menjadi orang yang selalu sembunyi padahal di dunia yang membutuhkan, amat sangat membutuhkan, ini pikiranku sendiri ya, untuk mau muncul. Ya ini mungkin bahasanya Master Deddy Corbuzier itu bilangnya bahwa narsistik itu sekarang sangat dibutuhkan. Narsistik, nah itu mungkin itu ya, aku mencoba untuk narsis. Oke teman-teman, itu yang bisa tak sampaikan di video pengakuan Ciku ini. Semoga teman-teman mau mendukung, tetap ada harga, ada barang gitu ya. Ya, jadi nanti kalau videonya emang bagus ya mohon didukung ya. Oke, untuk ini memang tidak ada kepentingan mencari follower, mencari subscriber, mencari ini, tapi memang untuk pengakuan saja, membuka jalanku agar berani untuk keluar dan tidak sembunyi-sembunyi terus. Itu saja yang tak sampaikan video pengakuan. Terima kasih untuk semuanya. Sanyu, semoga selalu dan tambah bijaksana, selalu sehat dan tambah bijaksana terus juga kepada diriku. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Mohon maaf atas segala keterbatasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.